Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Perkenalkan, saya Rizal Ramli, NIM 200313041, Prodi Manajemen kelas reguler sore. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang makroekonomi di kala pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia. Sebelum mulai ke videonya, angka baiknya kalian subscribe dulu ya. Baik, kita lanjut ke videonya. Putar dulu intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Susu saya, susu bendera. Stop it. Get some help. Oke guys, balik lagi bareng Rizal. Kita lanjut saja untuk video pembahasan kali ini. Kita akan membahas yang pertama tentang bagaimana perbedaan kondisi makroekonomi Indonesia sebelum pandemi dan setelah terjadi pandemi. Analisisnya dari kondisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan inflasi. Yang kedua, sebutkan solusi yang digunakan oleh pemerintah saat pandemi dalam menangani masalah makroekonomi. Menurut kalian sudah tepat atau tidak? Sebutkan alasannya. Dan yang terakhir, bandingkan kondisi makroekonomi Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Di saat pandemi ini, apakah Indonesia lebih baik atau tidak? Tanpa berlama-lama, kita ke pembahasan yang pertama. No! Perbedaan kondisi makroekonomi Indonesia sebelum pandemi dan setelah terjadi pandemi. Badan Pusat Statistik atau BPS pada Rabu 5 Mei 2021 mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama masih terkontraksi minus 0,74% secara tahunan. Kontraksi perekonomian di triwulan 1 masih lebih baik dibanding triwulan sebelumnya, yakni kontraksi minus 2,19%. Ini menunjukkan program pemerintah untuk membalikan keadaan resesi ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN mulai terlihat dampaknya. Kemudian untuk target sepanjang tahun, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 sebesar 7%. Rasa optimis tersebut didasarkan pada beberapa perbaikan indikator makroekonomi yang naik menjadi 54,6% pada April 2021. Kinerja ekspor yang membaik dan bahkan mengalami surplus perdagangan, inflasi yang terkendali, stimulus fiskal melalui program PEN, serta program vaksinasi yang terus berjalan agar pandemi bisa lebih dikendalikan. Lembaga Analisis Kebijakan dan Analisa Data Sigma PHI memproyeksikan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2021 hanya tumbuh sebesar 6,4% sampai 6,6%. Proyeksi ini dengan asumsi kondisi triwulan kedua 2021 tidak berbeda dengan triwulan pertama 2021, terutama tingkat kondisi keterisian atau permintaan output sektor transportasi, akomodasi makanan, minuman atau restoran, dan perhotelan maksimum hanya sebesar 65% dari kondisi output normal tahun 2019. Asumsi ini juga didasari dengan adanya kebijakan larangan mudik yang turut mempengaruhi aktivitas perekonomian dari sisi spending masyarakat secara umum, khususnya pengeluaran masyarakat di sektor transportasi, restoran, dan perhotelan. Melihat fenomena tersebut, menjadi hal yang menarik untuk dilihat apakah mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% pada triwulan kedua 2021. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada triwulan 2 masih bisa terjadi, namun perlu effort kerja yang lebih besar bagi pemerintah, terutama dalam pengendalian pandemi ini. Pengendalian pandemi menjadi kunci utama untuk menentukan apakah aktivitas perekonomian akan dilakukan atau dalam tanda kutip digas atau dilakukan rem atau ya hati-hati seperti itu, yang berdampak pada kontraksi ekonomi. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi akan dilihat dari dua sumber utama, yaitu produk domestik bruto atau PDB dalam sisi pengeluaran dan PDB dalam sisi sektor lapangan usaha. Menjadi konsumsi masyarakat
untuk meningkatkan investasi ke dalam negeri melalui optimalisasi peran UU Cipta Kerja, meningkatkan pengeluaran pemerintah seperti program PEN, dan meningkatkan ekspor penting untuk didorong sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran. Nah, itu tadi pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya ada pendapatan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara pada semester 1 tahun 2021 mencapai 886,9 triliun atau terjadi pertumbuhan 9,1% dibanding tahun lalu. Capaian tersebut merupakan 50,9% dari target APBN 2021 yang sebesar 1.743,6 triliun. Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara, terjadi geliat pertumbuhan ekonomi yang terekam cukup kuat. Pertumbuhan pendapatan negara 9,1% dibanding tahun lalu yang mengalami kontraksi 9,7%. Ini adalah suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus, ujar Menteri Keuangan secara daring pada keterangan pers Senin 5 Juni 2021. Lebih lanjut, Menteri Keuangan menyampaikan penerimaan pajak telah mencapai 557,8 triliun atau 45,4% dari target tahun ini yang sebesar 1.229,6 triliun. Pertumbuhan perpajakan ini mendekati 5%. Tahun lalu, penerimaan pajak kita mengalami hantaman yang sangat kuat, yaitu kontraksinya sampai 12% atau hanya 531,8 triliun. Sekali lagi, dari sisi penerimaan pajak terjadi pemulihan, mengalami pertumbuhan mendekati 5%, kata Menteri Keuangan. Sementara penerimaan bea dan cukai telah terkumpul sebesar 122,2 triliun atau 56,9% dari target 251,0 triliun. Capaian ini tumbuh hingga 31,1% dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu tumbuhnya 8,8%. Jadi terjadi kenaikan yang meloncat lebih tinggi, lebih baik 3 kali lipat dari pertumbuhan penerimaan kepabeaan dan cukai. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP telah mencapai 200,6,9 triliun. Capaian ini merupakan kenaikan 11,4% dibanding tahun lalu yang sebesar 185,7%. Ini juga suatu pemulihan yang luar biasa. Karena tahun lalu PNPB kita mengalami kontraksi sebesar 11,2%. Pungkas Menteri Keuangan. Nah, itu tadi gambaran dari pendapatan nasional atau pembahasan dari pendapatan nasional. Untuk yang terakhir dari pembahasan yang pertama mengenai inflasi. Bank Indonesia atau BI berdasarkan survei pemantauan harga pada minggu ketiga Juli 2021 memperkirakan perkembangan harga pada Juli 2021 akan mengalami inflasi sebesar 0,01%. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Juli 2021 secara tahun kalender sebesar 0,75% dan secara tahunan sebesar 1,45%, kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam siaran persnya. Erwin menyampaikan penyumbangan utama inflasi Juli 2021 hingga minggu ketiga yaitu komoditas cabai rawit sebesar 0,03%, tomat, kangkung, bawang merah, bawang putih, bayam, kacang panjang, dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,01%. Sementara beberapa komoditas yang mengalami deflasi diantaranya daging ayam ras sebesar minus 0,08%, dan telur ayam ras sebesar minus 0,03%. Komoditas penyumbang deflasi lainnya adalah emas perhiasan sebesar minus 0,02%. Komoditas penyumbang komoditas penyumbang deflasi lainnya ada jeruk sebesar minus 0,02%, cabai merah dan kentang masing-masing sebesar minus 0,01%. Erwin mengatakan, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. BI juga akan
memperkuat langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Nah, itu dia pembahasan yang pertama mengenai perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi pada makroekonomi Indonesia. Dapat disimak dengan seksama ya, bahwa makroekonomi Indonesia mulai membaik dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan ekonomi kita dapat kembali pulih dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk penjelasan atau pemaparan berikutnya, yang kedua mengenai solusi yang digunakan oleh pemerintah saat pandemi untuk menangani masalah makroekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan langkah-langkah strategis pemerintah di tahun ini seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terbentuknya institusi-institusi seperti Sovereign Wealth Fund atau SWF atau Indonesia Investment Authority atau INA akan menjadi instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Kemudian Menteri Ekonomi juga mengungkapkan bahwa kebijakan strategis APBN 2021 akan terus mendukung keberlanjutan program pemulihan ekonomi, terutama untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, dan Pemda, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Sektor pendidikan, infrastruktur, serta teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021. Anggaran pendidikan 550 triliun dan kesehatan 169 triliun. Kita juga akan terus mendorong pembangunan kembali infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk infrastruktur jalan dan infrastruktur ICT sebesar 470 triliun untuk infrastruktur dan infrastruktur ICT sebesar 26 triliun. Pungkas Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian menurut pendapat saya, alhamdulillah ya, ada solusi yang lumayan bisa untuk memulihkan kembali ekonomi atau masalah untuk makroekonomi, cuman masih kurang efektif. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kembali atau bisa memperbaiki yang sudah ada supaya bisa lebih efektif lagi. Kemudian yang terakhir untuk pemaparan kali ini, bagaimana kondisi makroekonomi Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Baik, pada pandemi COVID-19 ini ya sudah terjadi sekitar kurang 2 tahun atau satu setengah tahunan lah ya. Banyak yang terdampak, banyak negara-negara yang terdampak termasuk Indonesia dan khususnya negara tetangga kita, negara ASEAN lainnya. Dan di sini saya akan membandingkan dengan negara Vietnam. Ekonomi Vietnam pun menjadi negara yang terdampak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07% di tahun 2020. Angka tersebut memang lebih baik dibandingkan dengan negara G20 dan ASEAN. Namun perekonomian Indonesia kalah telak jika dibanding dengan Vietnam yang mampu tumbuh di zona positif meski sama-sama terdampak COVID-19. Jika dilihat dari beberapa perbandingan data pertumbuhan ekonomi negara lain, Indonesia memang terlihat lebih baik. Namun demikian jika kita lihat, salah satu negara yang berhasil tumbuh positif sepanjang tahun lalu ialah Vietnam, kata peneliti Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet saat dihubungi detik.com. Beberapa negara G20 dan ASEAN yang ekonominya terkontraksi seperti Amerika Serikat minus 3,5%, Jerman minus 5,0%,
5,0%, Rusia minus 3,1%, Singapura minus 5,8%, Philippines minus 9,5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya lebih rendah dari Korea Selatan yang minus 1,0%. China untuk China sendiri positif 2,3% dan Vietnam 2,9%. Jika dilihat pada kuartal keempat, ekonomi Vietnam tumbuh 4,5% dan China tumbuh 6,5%. Sementara Indonesia minus 2,19% di kuartal keempat ini. Menarik, Vietnam di awal mula pandemi pertumbuhan ekonominya sempat terkontraksi hingga 40% pada kuartal kedua. Di saat yang sama pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya terkontraksi 4,%. Namun demikian, karena Vietnam berhasil menanggulangi pandemi dengan lebih baik, pertumbuhan ekonomi mereka sepanjang tahun bisa rebound menjadi lebih positif. Sementara itu, ekonom dari Universitas Indonesia atau UI, Nina Sabti Triaswati menilai pemerintah harus lebih gencar lagi mengerahkan anggaran APBN untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN di tahun 2021. APBN dikatakan Nina bisa menjadi senjata bagi pemerintah untuk meneruskan tren pemulihan ekonomi yang saat ini sudah terjadi. APBN yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional efektif yaitu cepat diserap dan tepat sasaran, artinya tingkat korupsi bisa minimal bahkan nol, ungkap Nina. Itu dia perbandingan antara ekonomi Republik Indonesia dengan Vietnam di tengah pandemi ini. Jadi dapat disimpulkan dari data-data tadi bahwa makroekonomi Vietnam lebih baik daripada Indonesia. Kedepannya mudah-mudahan makroekonomi Indonesia lebih baik lagi. Kemudian kita sebagai warga Indonesia bisa beraktivitas seperti biasa, bisa bekerja seperti biasa, bisa bersekolah seperti biasa, pokoknya beraktivitas seperti sedia kala, seperti keadaan normal. Oke guys, itu dia video pembahasan dari saya, Rizal. Mudah-mudahan bisa memberikan referensi baru atau menambah pengetahuan kalian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh.